Selama 4.000 tahun, seorang kaisar duduk di tahta tertinggi pemerintahan Cina. Selama 4.000 tahun pula, dinasti demi dinasti berganti buat memerintah rakyat Tiongkok. Tapi semuanya berakhir di abad ke-20 Masehi. Seorang kaisar masih sangat muda, berusia cuma 3 tahun, terpaksa turun akibat tekanan publik. Masyarakat jenuh dengan pemerintahan yang korupsi, tidak adil, dan semena-mena. Revolusi Xinhai jadi penanda sistem kekaisaran berubah menjadi republik. Sang kaisar yang gak ngerti apa-apa berubah menjadi warga biasa. Nasibnya ketika beranjak dewasa pun sangat menyedihkan. Inilah kisah Puyi, kaisar terakhir dari dataran Cina. Awal kisah. Jika kita berbicara tentang Puyi, nggak lengkap tanpa membicarakan Empress Dowager Cixi atau janda permaisuri Cixi. Dia disebut Cixi karena kediamannya di istana sebelah barat, Cushu. Sementara itu, ada permaisuri yang kediamannya di istana sebelah barat, yaitu Qian dengan istana Chongqing. Bingung? Dijelasin dulu. Jadi saat itu China diperintah sama dinasti Qing yang beretnis Manchu dari Cina Utara, Manchuria. Etnis Manchu ini sebenarnya adalah minoritas dibanding etnis Han ya, yang mayoritas. Bendera negaranya adalah naga kuning. Saat itu, emperor yang berkuasa adalah Xianfeng dari tahun 1850 sampai 1861. Dia ini sebenarnya udah ngangkat Qian sebagai permaisuri utama, tapi dia nggak kunjung kasih keturunan. Nah, Cixi ini saat itu posisinya sebagai selir, tapi dia berhasil ngasih keturunan seorang anak laki-laki, namanya Cai Chun. Akhirnya Cixi pun diangkat sebagai consort dari kaisar. Xianfeng ini umurnya nggak panjang sayangnya, dia meninggal di usia 30 tahun. Karena kaisar baru, Cai Chun masih di bawah umur, akhirnya Cixi dan Qian ngangkat diri sebagai regents atau perwakilan kaisar di pemerintahan. Jadi, Cina diperintah oleh dua wanita saat itu. FYI, nama gelar kaisar dari Cai Chun ini adalah Tongqi. Dalam perjalanannya, Cixi ini lebih dominan daripada Qian. Dia pengen berkuasa penuh atas pemerintahan. Selain itu, dia suka pakai tangan besi untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Misalnya Su Shun. Dia adalah menteri yang sebenarnya diangkat Xianfeng sebelum matinya untuk jadi wakil pemerintahan. Tapi dia disingkirin sama Cixi dengan segel kekaisaran. Su Shun dan pengikutnya pun dieksekusi. Akhirnya permaisuri Qian pun harus meregang nyawa karena diracun tahun 1881. Emang gak terbukti siapa pelakunya, tapi rumor yang beredar itu dilakukan oleh Cixi. Jadi Cixi saat itu megang kendali penuh atas kaisar yang masih muda. Nah, waktu terus berjalan, Emperor Tongqi pun gak berumur lama, cuma 19 tahun aja. Dia kemudian digantikan oleh Emperor Guangxu. Emperor Guangxu ini adalah keponakannya Cixi. Dan lagi-lagi karena Guangxu ini berusia 4 tahun aja, ketika diangkat, maka Cixi pun jadi regent atau perwakilan. Saat Guangxu ini mencapai umur 14 tahun, dia mencapai hak untuk memerintah sendiri. Dia pun meluncurkan reformasi 100 hari, di mana dia melihat bahwa Cina tuh harus terbuka pada dunia luar dan dunia barat, serta memodernisasi teknologi transportasi dan alat perang. Paham ini berseberangan dengan Cixi dan para pejabat istana. Mereka pengen lebih menjaga budaya tradisional. Akhirnya Cixi melancarkan kudeta terhadap Guangxu, sehingga sang kaisar pun menjadi tahanan rumah sampai akhir hayatnya. Cina pun kembali tertutup kepada dunia luar. Lagi-lagi Cixi megang kendali penuh atas pemerintahan Cina. Nah, ngomongin dunia luar ini adalah faktor penting sebelum kita ngomongin Puyi nantinya. Karena pengaruh dari negara-negara inilah yang ngebikin Cina akhirnya mengubah sistem kekaisarannya. Konflik demi konflik. Sekarang coba tebak negara yang suka bikin kekacauan di negara lain. Ayo, aku kasih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau menurut skrip, Inggris. Kita mulai dari perang opium. Jadi Inggris itu mengekspor opium ke China sebagai pertukaran atas porselen, keramik, sutra, dan teh. Awalnya sih opium digunakan untuk medis ya, tapi lama-lama malah jadi adiksi yang bikin warga Cina tuh memburu kesehatannya. Pemerintah Cina pun akhirnya melarang impor opium ini. Ya, Inggris nggak terima. Dia kirim kapal perangnya. Perang pun terjadi.
Dan hasilnya Inggris menang. Pada perjanjian Nanking tahun 1842, Inggris boleh membuka beberapa pelabuhan di pantai Cina. Juga Cina harus bayar denda dalam jumlah besar. Nah, di perjanjian ini, Hong Kong menjadi hak bagi Inggris. Kita tahu konflik Hong Kong ini masih berlangsung sampai era modern sekarang ini ya. Perang Opium yang kedua terjadi pada tahun 1856 sampai 1860. Kali ini pada zaman Emperor Xianfeng dan Cixi. Kali ini terjadi di Canton dan ngelibatin Prancis karena misionarisnya ada yang dieksekusi. Perang Opium yang kedua ini lebih parah daripada yang pertama. Pertempurannya lebih brutal dan juga sadis. Hasilnya, Emperor Xianfeng harus lari dari Forbidden City. Istana musim panas pun dihancurin dan dibakar oleh pasukan aliansi. FYI, udah turun-temurun selama 4 abad, seorang kaisar di Cina tinggalnya di sebuah kota bernama Forbidden City. Tempat ini terbatas bagi kaisar dan permaisuri, selir, dan juga para kasim. Pejabat-pejabat kerajaan cuma masuk waktu-waktu tertentu aja. Di dalamnya ada banyak istana dan nawarin berbagai macam kemewahan. Nah, dengan larinya seorang emperor dari Forbidden City, berarti perang itu tuh udah parah banget skalanya. Lanjut lagi, akibat kekalahan di Perang Opium ini, Cina dan pasukan aliansi sepakat di perjanjian Peking. Isinya tentu nguntungin Inggris dan Prancis, di mana Cina harus bayar denda 8 juta tael perak. Selain itu, kebebasan beragama pun harus dilegalisasi. Nah, faktor kebebasan beragama ini bakalan merembet jadi pemberontakan lain yang skalanya lebih besar lagi, yaitu Boxer Rebellion. Tapi sebelum ke sana, aku mau ceritain dulu pemberontakan lain yang terjadi di era pemerintahan Cixi. Jadi, kalian udah dapat gambaran nih bahwa keadaan di Cina saat itu emang udah nggak baik-baik aja. Di mana-mana terjadi keresahan, di mana-mana terjadi kerusuhan, ada banyak korupsi dan ketidakadilan. Misalnya di pemberontakan Taiping. Pemberontakan ini terjadi di provinsi-provinsi selatan Sungai Yangtze pada tahun 1850 sampai 1864. Pemberontakan ini terjadi sebagai hasil dari kemiskinan dan kelaparan yang terjadi pada rakyat kecil. Apalagi China yang didominasi oleh etnis Han ngerasa nggak puas sama kepemimpinan dinasti Qing yang korup. Selain itu, Cina baru aja kalah di Perang Opium. Tambah komplit deh ya penderitaan rakyat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Hong Huoshu yang ngaku sebagai titisan saudara Yesus dan pemilik kerajaan surga. Perang ini berlangsung lama, sampai 14 tahun, dan dianggap sebagai salah satu perang saudara besar yang terjadi di Cina. Bayangin aja ya, jumlah korbannya tuh mencapai 20 juta orang. Bahkan beberapa analis menimbang faktor penyakit dan kelaparan harusnya bisa mencapai 100 juta orang. Gila banget. Tapi pada akhirnya pemberontakan ini bisa dipadamkan oleh Cheng Kuo-fan, salah satu jenderal kaisar. Selain Taiping Rebellion, pemberontakan yang beratasnamakan agama juga terjadi di Yunnan, yaitu Pantai Rebellion. Dan di Xinjiang Utara, yaitu Dungan Rebellion. Beda sama pemberontakan yang berlatar Kristen sebelumnya, pemberontakan ini berlatar Muslim. Orang-orang di kedua tempat ini mengalami penindasan akibat agama yang dianut oleh diri mereka. Hasilnya, etnis Muslim di Yunan harus kabur ke selatan ke arah Burma, sedangkan orang-orang Xinjiang lari ke arah Kekaisaran Rusia atau Asia Tengah. Kedua pemberontakan ini semakin negesin kalau dinasti Qing emang nggak toleran dengan agama baru yang dibawa masuk ke dataran Cina. Bukti lebih lanjut terjadi di Boxer Rebellion. Pemberontakan ini terjadi akibat buntut dari kekalahan Cina di Perang Opium Kedua, di mana ada perjanjian bahwa setiap agama bebas berkembang di Cina. Rakyat pun gak suka dengan berdirinya kapel dan gereja yang menjamur. Apalagi gereja-gereja ini berdiri di kuil dan situs pemakaman yang berubah fungsi. Selain itu ada rel kereta dan kabel telegraf yang menurut mereka ganggu situs budaya. Mereka lalu mendirikan sebuah gerakan yang bernama Gerakan Boxer di Cina Utara. Lama-lama, gerakan ini berubah jadi aksi anarkis, di mana orang-orang asing, terutama misionaris dan pendeta, dieksekusi. Lebih lanjut lagi, Permaisuri Cixi mendukung gerakan ini. Dia nambah pasukan pemberontak dengan pasukan resmi kekaisaran. Tujuannya buat ngusir orang-orang asing dari dataran Cina. Alhasil, orang luar nggak terima, apalagi setelah para misionarisnya jadi korban. Mereka bersatu di bawah Persatuan 8 negara. US, Austria-Hungaria, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia. Mereka nyatuin kekuatan dan melakukan pertempuran dengan gabungan kaum Boxer dan tentara kekaisaran. Dan seperti yang sudah-sudah, Cina kembali kalah. Dari semua perang yang dilakukan oleh China lawan negara asing, kayaknya mereka tuh nggak pernah menang ya.
Beijing digeruduk dan dikuasai aliansi asing. Kalau dulu Emperor, kali ini Cixi sendiri yang kabur dari Forbidden City. Selain itu, Cina harus bayar 450 juta tael perak yang dibayar dengan susah banget sama rakyat Cina sampai 1940. Perang Dunia II bikin China selamat dari kewajiban buat bayar. Daerah Manchuria di utara juga diambil akibat kekalahan ini. Siapa penjarahnya? Gak lain dan gak bukan adalah Rusia. Kekalahan ini bikin pamor dinasti Qing semakin menurun dan pada akhirnya tahun 1908 Permaisuri Cixi pun wafat. Dia ninggalin negeri di tangan seorang bocah yang baru berusia 3 tahun dan bocah ini adalah tokoh utama kita, Puyi, Kaisar Cina terakhir. Jadi kalian udah punya gambaran ya gigs, apa yang terjadi di China saat itu. Masyarakat tuh udah gak percaya lagi sama dinasti Qing. Puyi adalah keponakan dari Kaisar Guangxu, naik tahta pas berusia 3 tahun. Dia diambil paksa dari ayah dan ibunya buat duduk di tahta Cina. Kali ini yang jadi regent atau perwakilannya adalah Prince Chun, ayahnya sendiri. Beda dengan Cixi yang ahli dalam mengatur orang, Prince Chun ini gak punya bakat di sana. Hasilnya ketika negara membara dalam perpecahan, istana bingung 1000 bahasa. Apalagi kemudian muncul revolusi Xinhai. Revolusi ini muncul akibat kekalahan Cina di Boxer Rebellion. Pemimpinnya adalah seorang cendekiawan bernama Dr. Sun Yat-sen. Seorang jenderal istana, Yuan Shikai, diperintah buat mademin revolusi ini. Tapi bukannya kerja buat istana, dia malah kong-kali-kong sama grup Xinhai ini. Dan pada akhirnya tanggal 10 Oktober 1911, di bawah Imperial Edict yang dikeluarin Permaisuri Longyu, istri dari Kaisar Guangxu, dengan resmi Kaisar Qing, Puyi turun tahta dari pemerintahan. Sistem pemerintahan pun berubah menjadi republik. Dan Yuan Shikai yang dipercaya ngelawan pemerintahan, malah jadi presiden pertama Republik Cina. Dan untuk negasin kekuasaannya, dia mengklaim dirinya menjadi Emperor Hongshan di tahun 1915. Sayangnya Yuan Shikai meninggal nggak lama setelah proklamasi itu di tahun berikutnya dan Cina pun menjadi state of chaos. Sekali lagi, nggak ada pemerintahan tersentralisasi. Semua orang bebas berkehendak dan bertindak. Hal ini bikin adanya warlord atau panglima perang yang muncul di mana-mana. Ingat kan sama awal zaman 3 kerajaan di mana dinasti Han ngalamin kekacauan? Kurang lebih seperti itu yang terjadi di Cina saat itu. Lalu gimana dengan Puyi? Seorang anak kecil nggak paham dengan arti kekuasaan dan apa yang terjadi di dunia luar. Dia nggak tahu kalau dia bukan lagi kaisar. Kehidupan di Forbidden City berlangsung kayak biasa aja. Tahun 1917, salah seorang dari warlord bernama Sang Chun datang ke Forbidden City dengan maksud ngembaliin Puyi ke tahta. Tapi kemudian warlord lainnya, Duan Qirui, malah membombardir Forbidden City dengan bom militer. Walaupun cuma kerusakan minor, tapi ini bikin usaha Changsun jadi gagal. Walau gagal jadi emperor lagi, Puyi tetap menerima pendidikan yang bagus. Salah satunya adalah dari Sir Reginald Johnston. Sir Reginald inilah yang ngajarin kebudayaan barat, bikin Puyi bisa bahasa Inggris. Selain itu dia juga jadi peka terhadap dunia luar, nggak cuma lingkungan Forbidden City aja. Semakin besar, dia semakin paham kalau dia udah kehilangan jabatan kaisarnya. Tahun 1922, Puyi udah berusia 16 tahun dan waktunya dia nyari permaisuri. Pilihan itu jatuh ke Wan Rong dari Manchuria. Selain itu dia juga punya istri kedua bernama Wen Shu. Tahun 1924, lagi-lagi seorang warlord bikin ulah nih di Forbidden City. Tapi ulahnya itu berhasil. Namanya Feng Yuxiang. Dia ngelakuin kudeta pada Puyi dan dia diusir ke jalanan. Puyi yang emang gak punya kekuatan militer tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama keluarganya dia ngungsi ke kediaman ayahnya, Prince Chun. Nah, pada saat itu ada satu empire di Asia yang lagi hot-hotnya pengen nguasain dunia. Kekaisaran Jepang. Oleh Sir Reginald, Puyi disaranin buat pergi ke kedutaan Jepang buat mencari suaka. Puyi pun ngikutin saran itu. Pada Februari 1925, dia diterima di konsesi Jepang di Tianjin. Dia diperlakukan dengan baik, hidup dalam kemewahan. Pada masa itu dia juga didatengin banyak warlord dari China. Semuanya pada janji buat balikin Puyi ke tahta kalau ngasih biaya dan dukungan ke mereka. Tapi seperti yang udah bisa ditebak, nggak ada satupun yang nepatin janji mereka. Mereka cuma ngambil uangnya aja. Tahun 1928, musibah terjadi di pusara Qing di Beijing. Salah seorang warlord dari partai Kuomintang, Sun Dianying,
ngejarah tempat itu, ngebongkar makam Empress Dowager Cixi, Emperor Qianlong, dan lainnya, ngambil semua barang berharga. Hal itu bikin Puyi murka dan dia mutusin hubungan dengan semua official China, terutama pemimpin partai Kuomintang, Chiang Kai-shek. Sementara itu, ambisi Jepang buat berkuasa udah nggak tertahan lagi nih. Tahun 1931, dengan dalih sebuah kecelakaan di Mukden, mereka nyerang daerah Manchuria. Serangan itu berhasil, Manchuria berhasil ditaklukkan, dan namanya berubah menjadi Manchukuo. Manchukuo adalah daerah yang cukup besar dan butuh sosok lokal yang bisa memimpin daerah tersebut. Maka perhatian pun jatuh pada Puyi, seorang kaisar China juga punya darah keturunan Manchuria. Tapi Wanrong, istri Puyi, nggak suka sama ide ini. Dia ngingetin Puyi kalau dia cuma bakal jadi kaisar bonekanya Jepang aja. Dia juga bakal dicap pengkhianat sama rakyat Cina. Puyi nggak dengerin saran istrinya ini, apalagi ya seorang jenderal Jepang Kenji Doihara dan sepupunya Yoshiko Kawashima manas-manasin Puyi buat ambil posisi ini. Dia pun nerima dan pergi ke Manchukuo. Ternyata setelah sampai, Puyi malah jadi tawanan dan nggak boleh keluar dari Yamato Hotel. Seorang jenderal Jepang ngasih info kalau dia bukan bakalan jadi kaisar Manchuria, tapi kepala eksekutif aja di bawah kaisar Jepang. Hal ini tentu bikin Puyi kecewa. Tapi kekecewaan itu nggak berlangsung lama, karena Puyi berkelakuan baik terhadap Jepang, ngelaksanain apa aja yang ditugasin ke dia. Makanya tahun 1934, Puyi pun dikasih gelar Kaisar Manchukuo sama Hirohito, Kaisar Jepang. Dengan ini dia bisa memerintah dengan mandat surga sesuai tradisi Cina. Dia juga berharap kalau suatu saat bisa memerintah Cina seluruhnya, nggak cuma Manchuria aja. Puyi lalu berkediaman di kota Xinjing, di Salt Tax Palace. Buat yang udah kalian duga, sebenarnya penganugerahan gelar kaisar itu tuh nggak ada bedanya. Istananya itu adalah bekas kantor administrasi pajak. Selain itu, hidupnya tuh kayak tawanan, nggak boleh keluar tanpa izin. Dia keluar cuma buat kunjungan-kunjungan resmi, misalnya kayak pembukaan pabrik atau ninjau pasukan. Dan akhirnya Puyi pun sadar. Dia sadar kalau dia tuh nggak ada bedanya sama tawanan penjara aja. Sifatnya pun berubah. Pandangannya sering kosong sama beberapa jam. Selain itu dia juga suka nyiksa pelayannya secara berlebihan, bahkan motong jatah makan mereka. Pada akhirnya dia pun milih menjadi seorang Buddha. Dia melarang daging dan menjadi vegetarian. Selain itu orang-orang di dalam istana nggak boleh bunuh bahkan serangga sekalipun. Barang siapa melanggar bakal dikenakan hukuman flogging. Istrinya, Wanrong pun hidup memprihatinkan. Hidupnya yang dikekang bikin dia jadi adiksi opium. Selain itu, anaknya yang disuntik mati sama pemerintah Jepang bikin Wanrong hampir kehilangan kejiwaannya. Bener-bener menyedihkan banget deh kehidupan dua orang ini. Kita lanjut ke teater internasional ya. Tahun itu adalah 1937 dan kalian pasti tahu sebentar lagi Perang Dunia II bakal dimulai. Jepang pun mulai agresif. Mereka ngelancarin serangan ke pantai-pantai timur Cina seperti Beijing dan juga Shanghai. Serangan ini berhasil dan Jepang menguasai daerah-daerah tersebut. Tahun 1941, Jepang lanjut ngebom Pearl Harbor, bikin US dan Inggris menyatakan perang terhadap Jepang. Puyi sebagai kepala pemerintahan Manchukuo ikut menyatakan perang terhadap pasukan sekutu. Tapi karena Manchuria nggak dianggap sebagai negara resmi, maka pernyataan itu tidak dianggap oleh dunia internasional. Kasian banget ya. Lebih menyedihkan lagi, akibat tindakan ini, Prince Chun, ayah dari Puyi yang saat itu ada di Beijing, memutus hubungan secara total dengan Puyi. Tapi Puyi masih bisa tetap tegar sih. Dia tetap mempersiapkan pasukan Manchukuo buat ngebantu Jepang di Perang Dunia. Tapi tahun 1943, perang berbalik arah. Jepang mulai kalah oleh Amerika di Perang Pasifik. Wilayahnya banyak yang berjatuhan. Selain itu, Uni Soviet juga nyatain perang dengan Jepang. Dan ini berbahaya bagi Manchukuo karena wilayah Uni Soviet dan Manchukuo itu bersebelahan. Tanggal 9 Agustus 1945, ketakutan itu terjadi. 1,5 juta tentara Uni Soviet dan Mongol dikombinasi dengan tank, artileri, dan pesawat tempur memasuki wilayah Manchukuo. Kepanikan pun terjadi. Tentara-tentara Manchukuo, Kwantung Army, kabur atau bergabung dengan pasukan musuh. Gak cuma itu, bahkan staf istana Salt Tax pun udah pada kabur nyelamatin diri. Maka Puyi pun gak buang-buang waktu. Dia berencana kabur ke Korea Selatan yang saat itu masih jadi wilayah Jepang. Tapi nasibnya berkata lain. Di Mukden, di mana dia berencana buat naik pesawat,
Sekumpulan Red Army dari Uni Soviet kebetulan berpapasan dengan Puyi yang baru aja tiba. Maka dengan itu tertangkaplah sudah sang kaisar. Akhir riwayat, Puyi pun dibawa Uni Soviet ke kota Khabarovsk sebagai tawanan perang. Walaupun statusnya tawanan, dia diperlakukan dengan baik di sini. Tertangkapnya Puyi yang dianggap sebagai bawahan Jepang bikin dia harus ikut trial yang dibuat oleh sekutu sebagai pemenang. Di trial itu dia berusaha membela diri. Puyi membela diri dengan nyatain bahwa dia menjadi pengikut Jepang di luar keinginan dia dan bukan ambisi pribadi. Padahal kita tahu bersama bahwa dulu Puyi pernah pengen berkuasa bareng Jepang. Tapi apapun itu, argumennya ini sulit dibantah dan dibuktiin dan dia selamat dari eksekusi. Maka Puyi pun tetap berada di pusat penahanan nomor 45, di mana dia dilayani dengan baik sama pelayan-pelayannya. Sementara itu di Cina sedang terjadi perang sipil antara Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek dengan Partai Komunis pimpinan Mao Zedong. Chiang Kai-shek udah ngelabelin Puyi sebagai pengkhianat dan minta ke Uni Soviet buat ngebalikin Puyi. Puyi sendiri tahu kalau dia balik ke China sekarang, dia pasti bakalan dieksekusi. Untungnya Partai Kuomintang kalah dalam perang sipil. China berubah dari nasionalis jadi komunis pimpinan Mao Zedong. Dan Mao Zedong ini berhasil bernegosiasi dengan Uni Soviet buat ngebalikin Puyi. Tahun 1950, Puyi pun balik ke tanah Cina. Dia yang tadinya ngerasa dia juga akan dieksekusi sama Mao, ternyata nggak kejadian. Di mata Mao, Puyi ini berharga. Dia bisa jadi sosok komunis yang menjadi panutan rakyat. Di China saat itu lagi ada program remodeling, di mana orang-orang nasionalis diberikan paham komunis, kayak Marxisme dan Leninisme, supaya bisa ngikutin ideologi komunis. Maka Puyi adalah contoh yang baik. Dia pun diikutin program remodeling. Program ini berjalan di penjara Fushun, Manchuria, dan khusus buat para penjahat perang. Seangkatan dengan Puyi, banyak pejabat-pejabat Manchuria dan Jepang yang juga ditahan untuk program remodeling. Untuk pertama kalinya, Puyi memasuki tahanan dengan level yang sama dengan narapidana yang lain. Puyi sering dibully tahanan lain. Bahkan bisa lebih parah kalau nggak diselamatin sama sipir penjara bernama Qin Yuan. Untuk pertama kalinya pula, Puyi hidup tanpa pelayan. Sang kaisar nggak bisa ngikat tali sepatunya sendiri atau bahkan gosok giginya sendiri. Di tahun 1951, Puyi tahu kalau istrinya udah meninggal tahun 1946. Mereka dulunya kan pisah pas mau kabur ke Korea. Ternyata istrinya ketangkep pasukan komunis Cina. Di penjara, Wan Rong mengalami gangguan kejiwaan dan tewas nggak beberapa lama kemudian. Tapi Puyi nggak bersikap apa-apa mendengar kematian ini. Mungkin ini karena dia juga udah cekcok ya sama Wan Rong ya di akhir-akhir hidupnya. Ya begitulah. Di dalam penjara, Puyi ikut debat dan ceramah tentang komunis. Dia juga sering ikut pertunjukan seni. Di beberapa kesempatan, Puyi dibawa sipir penjara buat jalan-jalan keliling Manchuria dan Puyi merasa bersalah. Kenapa? Karena keadaan Manchuria kini sangat menyedihkan. Kemiskinan dan kelaparan di mana-mana. Rakyat menderita, apalagi tanah Manchuria paling sering terlibat perang. Salah satu penjara, Unit 731, adalah tempat percobaan senjata kimia dan biologis oleh tentara Jepang, di mana mereka melakukan eksperimen mengerikan ke warga. Ini mungkin bakalan aku bahas, tapi agak ngeri-ngeri juga ya bahasnya ya. Nggak tahu deh, coba komen, mau bahas nggak? Melihat rakyat yang sangat menderita, Puyi pun diliputi rasa bersalah dan malu. Tahun 1959 memperingati 10 tahun Republik Cina berdiri, Mao Zedong memberikan pengampunan kepada para tahanan yang bersikap baik di remodeling, termasuk Puyi. Dia pun mendapatkan kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam waktu 34 tahun, Puyi menginjakan kaki lagi di Beijing. Dia tinggal di satu apartemen sederhana. Dia berusaha buat berbaur dengan masyarakat dengan cara menyapu jalanan dan melakukan pekerjaan rumah. Bekas kaisar loh itu. Dia juga berkunjung ke Forbidden City. Di tempat ini dia mengenang masa kecilnya dulu ketika dia masih jadi kaisar. Forbidden City kini udah jadi museum dan atraksi buat turis. Puyi senang ketika berada di sana dan memberikan panduan ke para turis. Selain itu, Puyi kerja di konferensi konsultatif politik rakyat Cina sebagai editor dan juru arsip. Dia sering ngasih keterangan di konferensi pers, muji kehidupan di pemerintahan komunis berlangsung dengan baik. Tahun 1960 didorong oleh Mao Zedong dan Zhou Enlai, orang kedua di bawah Mao, Puyi pun menulis autobiografinya. Judul dari buku ini adalah Dari Kaisar Menjadi Rakyat. Di buku ini, Puyi merasa bersalah karena udah ngerugiin bangsanya dengan bersekutu dengan Jepang.
Dan pada akhirnya, sang kaisar terakhir pun wafat tahun 1967 di usia 61 tahun. Penyebabnya adalah kanker ginjal. Tubuhnya dikremasi dan abunya ditempatkan di makam revolusi Baowasan. Makam ini merupakan tempat pemakaman para pejabat dinasti Qing. Begitulah gigs kehidupan kaisar terakhir Cina. Dari awal hidupnya sih udah nggak tenang ya. Bangsanya penuh konflik dan perang. Beruntung banget ya kita bisa hidup tenang di hari ini. Jadi jangan lupa bersyukur ya, karena kita tidak hidup di masa perang. Iya sih, kita hidup di masa perang sih, tapi ya bersyukurlah kita masih bisa dikasih punya kehidupan yang tenang. Jangan lupa bersyukur. Oke, itulah tentang Puyi. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, please do. Correct me if I'm wrong di kolom komentar. Request di kolom komentar. Mau discuss di kolom komentar aja. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Selama 4000 tahun, selama 4000 tahun seorang kaisar duduk di tahta bendera menegala. Jadi Cixi saat itu megang kendali penuh atas. Wah, sebel banget. Paham ini berseberangan dengan Cixi dan para sebel banget. Tahun 1917, salah seorang dari Tahun 1917, salah seorang warlord dari pantai